Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titan Erilia, mahasiswa program studi Bisnis Digital S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada video ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir saya di mata kuliah konten marketing dengan membahas strategi konten atau konten kalender yang sudah saya rancang secara sistematis, kreatif, dan tentunya relevan dengan kebutuhan digital saat ini. Oke teman-teman semua, di pembahasan ini saya akan membahas kurang lebih ada sekitar 7 pembahasan yang akan saya bahas di presentasi kali ini. Yang pertama, yaitu saya akan membahas terkait tema konten yang saya pilih. Lalu yang kedua, target audiens yang saya pilih. Yang ketiga, alasan saya memilih target tersebut. Yang keempat, alasan pemilihan tema tersebut. Yang kelima, ide dan inovasi konten yang saya buat. Yang keenam, alur konten. Dan yang terakhir, ada konten kalender dan nantinya juga ada dokumentasi konten yang sudah saya lakukan. Terkait pemilihan tema konten yang saya pilih, pada pembuatan konten kalender ini saya memilih tema konten branding atau brand product. Mengapa saya memilih brand product ini? Karena bisa kita ketahui ya teman-teman, bahwasanya brand product bukan hanya tentang menjual barang, tetapi bagaimana kita mampu membangun cerita, nilai, dan keunikan produk yang membuatnya berbeda dari kompetitor lain. Kaitannya dengan target audiens yang saya pilih. Di sini saya memilih 2 target audiens, di mana yang pertama saya memilih audiens di kisaran usia 15 sampai 18 tahun dan yang kedua di usia 19 sampai dengan 25 tahun. Menurut saya, kedua usia ini merupakan usia target yang relevan saya pilih sesuai dengan konten yang saya buat. Lalu, alasan saya memilih target audiens tersebut karena audiens tersebut merupakan tergolong ke usia Gen Z atau generasi Z. Gen Z sangat responsif terhadap identitas visual, storytelling, dan nilai produk. Mereka juga menyukai konten yang autentik, estetik, dan menggambarkan lifestyle. Branding yang kuat nantinya akan membuat produk lebih relatable dan di-share di media sosial mereka. Dan salah satu media sosial yang saya gunakan untuk konten kalender saya pada kali ini yaitu saya menggunakan media sosial Instagram. Lalu, mengapa sih saya memilih tema branding sesuai dengan target audiens yang sudah saya pilih? Ya, karena dapat kita ketahui ya teman-teman, bahwasanya tema branding sangat berpengaruh terhadap konten yang kita buat ya. Tema branding dapat meningkatkan daya ingat merek. Branding produk mampu membantu audiens mengenali dan mengingat produk dengan lebih mudah, mampu membangun citra yang konsisten, dapat membedakan dari kompetitor lain, dan dapat mendorong loyalitas konsumen. Kaitannya dengan ide dan inovasi konten yang saya pilih, di sini ada 11 tema konten atau ide inovasi konten yang sudah saya buat, di mana tema-tema ini menyangkut terkait dengan produk Sanga Konveksi, mulai dari tema awal konsep sampai dengan tema akhir konsep. Untuk alur pembuatan konten, di sini ada beberapa tahapan dan juga fokus konten serta tujuan konten yang saya pilih. 4 tahapan diantaranya, yang pertama yaitu ada tahap awareness, yang kedua ada tahap engagement, yang ketiga ada tahap trust, dan yang keempat ada tahap call to action. Dan berikut adalah beberapa realisasi konten kalender yang sudah saya buat. Pada minggu pertama ini, saya akan fokus pada brand awareness atau pengenalan produk yang dimulai pada tanggal 10 Mei sampai dengan 16 Mei tahun 2025. Nah, pada minggu kedua, saya akan fokus di bagian engagement dan cerita, di mana pada minggu kedua ini saya buat di kisaran tanggal 17 Mei sampai dengan tanggal 23 Mei 2025. Di minggu ketiga ini, pemfokusan pembuatan konten kalender yaitu di bagian trust dan bukti sosial. Di minggu ketiga ini, konten kalender dimulai pada tanggal 24 Mei sampai dengan 30 Mei 2025. Di minggu keempat ini adalah pemfokusan di bagian call to action dan promosi, di mana minggu keempat fokus di tanggal 31 Mei sampai dengan tanggal 6 Juni tahun 2025. Lanjut pada minggu kelima. Di minggu kelima ini fokus konten yaitu pada penguatan ulang brand, di mana minggu kelima ini dibuat di tanggal 7 Juni sampai dengan 13 Juni tahun 2025.
Pada minggu ke-6 dan ke-7, pemfokusan pembuatan konten kalender ini yaitu terletak pada penutupan kampanye. Pada minggu ke-6, penutupan kampanye dilakukan pada tanggal 14 Juni sampai dengan 20 Juni, sedangkan di minggu ke-7 penutupan kampanye konten di tanggal 21 Juni sampai dengan 30 Juni 2025. Dan berikut saya lampirkan hasil dokumentasi konten yang sudah saya lakukan melalui platform Instagram milik Sanga Konveksi Purbalingga sesuai dengan konten kalender yang sudah saya buat di mata kuliah konten marketing. Selamat datang di Sanga Konveksi Purbalingga. Di Konveksi Sanga Purbalingga, proses menjahit jas alma mater dilakukan dengan penuh ketelitian dan keahlian. Setiap potongan ini, kain disatukan oleh tangan-tangan profesional yang berpengalaman. Menggunakan teknik presisi dan mesin modern, kami memastikan setiap jahitan rapi, kuat, dan nyaman saat dikenakan. Bagi kami, menjahit bukan hanya pekerjaan teknis, tapi bagian dari menciptakan kebanggaan bagi pemakainya. Karena itu, setiap hasil akhir kami pastikan punya standar dan kualitas yang tinggi, baik dari segi kekuatan, kerapihan, maupun estetika. Untuk teman-teman yang sedang mencari konveksi yang benar-benar memperhatikan detail dan kualitas, Sanga Konveksi Purbalingga adalah pilihan yang tepat. Percayakan jas alma matermu kepada kami dan jangan lupa follow Instagram kami di Sanga Konveksi. Sanga Konveksi Purbalingga, produk konveksi terbaik, pilihan Anda. Itulah salah satu video konten marketing yang sudah saya buat berdasarkan konten kalender dan berdasarkan tema yang sudah saya pilih. Semoga dengan satu video tersebut bisa menjadi referensi untuk kita membuat konten yang lebih baik. Itulah presentasi dari saya mengenai strategi konten marketing yang telah saya rancang. Semoga materi ini bisa menjadi gambaran bagaimana sebuah konten digital tidak hanya dibuat secara asal, tetapi juga terstruktur dan penuh makna. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Titan Erilia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.